Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Program Sisi Metropolitan spesial hari ulang tahun Metro TV ke-21 kembali hadir. Kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi, sejumlah fenomena sosial dan hukum dari kota-kota metropolitan akan kami hadirkan untuk Anda yang dikemas secara humanis dan juga mendalam. Dan berikut kita awali Sisi Metropolitan hari ini selengkapnya. Pemirsa, kemunculan fitur atau stiker terbaru Instagram @yours kini sedang menjadi tren. Namun bukan karena kecanggihannya, tapi potensi kejahatan siber yang bisa jadi mengancam penggunanya. Masyarakat harus benar-benar berhati-hati dan jangan asal menyebar data pribadi melalui fitur @yours ini. Karena bukan tidak mungkin Anda bisa menjadi target penipuan akibat penyalahgunaan identifikasi informasi pribadi di media sosial. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan konten stiker @yours yang berisi informasi data pribadi pengguna bermunculan di Instagram Story. Stiker @yours merupakan fitur yang bisa digunakan untuk menunjukkan sesuatu di Instagram Story, lalu bisa meminta pengguna lainnya untuk menunjukkan hal yang sama. Salah satu netizen membagikan pengalaman buruk akibat fitur ini. Salah satu pengguna Twitter di akun pribadinya @dita_mukhtar menyebut salah satu rekannya mengalami penipuan akibat challenge stiker @yours tersebut. Terduga penipu memanfaatkan nama panggilan rekannya yang dibagikan di fitur tersebut untuk meminta sejumlah uang pada rekan yang lain. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingatkan potensi bahaya dari fitur @yours ini, yaitu adanya modus kejahatan siber dengan teknik social engineering. Untuk menghindari penipuan, Kominfo menyarankan masyarakat jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang sedang tren, termasuk dengan menyebar data pribadi kepada siapapun. Pihak Instagram melalui perusahaan induknya Meta akan menghapus postingan yang membagikan atau menawarkan serta mengumpulkan informasi identitas pribadi. Perwakilan Meta menyebut, privasi dan keamanan informasi data pribadi pengguna merupakan hal fundamental yang sangat penting bagi Instagram. Fitur baru yang dihadirkan Instagram awal bulan November 2021 ini sempat booming karena memungkinkan pengguna mengajak rekan dan keluarga di jejaring sosial untuk memberi tanggapan sesuai dengan pertanyaan yang diinginkan. Namun, penyebutan data diri yang tak disadari di fitur tersebut seperti usia pengguna dan pasangan, nama panggilan, dan tak jarang meminta pengguna menyebutkan tanggal lahir, dikhawatirkan bisa menjadi modus baru penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku kejahatan siber yang berujung kerugian. Sejumlah pakar menilai informasi pribadi yang disebar di media sosial bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber atau hacker, yakni dengan menelusuri dan mengidentifikasi target lewat orang sekitarnya. Kemudian meniru identitas mereka untuk menipu target. Ya, yang pertama sebenarnya kita harus selalu waspada bahwa media sosial adalah ruang publik ya. Apapun yang kita postingkan, walaupun kelihatannya kayak cuman posting di handphone sendiri, tapi ini selalu bisa dilihat oleh orang lain dan terutama bisa dikumpulkan ya dalam bentuk data, lalu kemudian disimpan. Nah, tanpa kita membagikan pun sekarang sudah terjadi kebocoran-kebocoran data gitu kan. Apalagi ini kita dengan sukarela membagikan data pribadi kita, termasuk di dalamnya informasi yang sifatnya harus kita lebih hati-hati, tanda tangan digital, lalu kemudian KTP ya yang ada nick-nya, lalu kemudian paspor, boarding pass, termasuk sebenarnya kita berfoto di depan rumah yang ada nama jalan dan nomornya. Ya. Termasuk kalau teman-teman yang bekerja di kantor nih, kadang-kadang kita suka lupa, kita posting selfie misalnya di belakang atau ada whiteboard yang isinya rencana-rencana dan data-data perusahaan. Nah itu kan lebih berabe lagi. Jadi itu yang harus sangat kita waspadai. Data dari sebuah perusahaan software yang fokus di bidang keamanan siber, Tesian menyebut 84% orang mengunggah aktivitasnya ke media sosial setiap minggunya. 42% diantaranya membagikan tentang hobi, ketertarikan, dan lokasi secara publik setiap hari. Bahkan yang lebih membahayakan tanpa disadari, separuh dari pengunggah media sosial membagikan nama dan foto anak-anaknya. Tak hanya itu, 55% responden memampang informasi profilnya secara terbuka di Facebook,
dan hanya 33% responden yang menggembok akun Instagramnya. Pemirsa, lantas bagaimana respon para pemangku kebijakan atas fitur @yours di Instagram tersebut dan apa saja potensi kejahatan siber yang bisa muncul dari data pribadi pengguna media sosial jika tersebar di ranah digital? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Pemirsa, bijak di media sosial, ingat bahaya oversharing di media sosial. Kita akan lihat pertama, ini ada pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mengatakan bahwa fitur @yours di Instagram yang ramai dibicarakan karena beberapa data pengguna dipakai untuk penipuan. Fitur ini ternyata memberikan data pribadi di Instagram Story. Melalui akun Instagram, official Instagram @kemenkominfo pada hari Selasa kemarin dikatakan bahwa tahukah sob informasi yang diminta dan kita bagikan jika dikumpulkan ini bisa menjadi kumpulan data pribadi. Data pribadi yang kita sebarkan ke dunia maya berpeluang untuk disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Lantas apa saja data-data pribadi yang berpotensi ini disalahgunakan dari fitur @yours di Instagram ini? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Ini adalah data pribadi yang dapat disalahgunakan dari fitur @yours di Instagram. Yang pertama, kalau misalkan Anda baru-baru ini pernah melihat challenge ya, sebutkan nama panggilan dari kecil atau nama lengkap. Ini biasa Anda akan taruh sini, ini dapat disalahgunakan. Kemudian nama ibu, nama semasa kecil yang hanya diketahui oleh keluarga dan orang-orang terdekat kita kemudian diunggah dalam challenge ini. Kemudian ada juga alamat pribadi, SIM, spill nomor identitas, ini juga ada ya. Kalau kita lihat di stiker @yours itu kemudian plat nomor kendaraan yang tanpa tersadari mungkin kita bisa bagikan atau kita unggah melalui foto. Kemudian nomor paspor, alamat internet, protokol dan juga data biometrik seperti sidik jari, scan dan juga retina dan lain-lain. Lantas bagaimana respon dari pihak yang memiliki platform ini atau dari pihak Instagram? Kita akan lihat pernyataannya melalui rilis yang diberikan pada hari Selasa kemarin juga tanggal 23 November. Perwakilan Meta Indonesia atau dari Instagram mengatakan, kami akan menghapus konten yang membagikan, menawarkan serta mengumpulkan informasi identitas pribadi atau informasi pribadi lainnya yang dapat menyebabkan kerugian fisik atau keuangan seperti informasi keuangan, tempat tinggal, dan medis serta informasi pribadi yang diperoleh dari sumber ilegal. Lantas kemudian pertanyaannya, bagaimana ataupun apa saja data-data pribadi yang rawan melalui modus kejahatan ini, di mana Kementerian Kominfo mengingatkan potensi bahaya dari fitur @yours ini, yakni adanya modus kejahatan siber dengan teknologi social engineering. Lantas apa itu social engineering? Ini dikutip dari sumber dari Kemenkominfo mengatakan bahwa social engineering ini adalah teknik manipulasi psikologi agar individu atau grup ini mau melakukan sesuatu atau menyerahkan informasi tertentu secara sukarela. Tekniknya tidak hanya digunakan di media sosial tapi juga di layanan komunikasi lainnya. Misalkan melalui telepon dengan mengaku sebagai dari customer service atau dari beberapa lembaga terkait seperti lembaga keuangan ataupun perusahaan. Kemudian link tautan. Biasa Anda kalau mendapatkan link-link yang tidak jelas ini melalui email atau melalui pesan singkat WhatsApp, ini bisa memanfaatkan social engineering tersebut. Lantas bagaimana cara kita untuk mencegah adanya social engineering ini? Kita akan lihat di grafis berikutnya pemirsa. Untuk kiat-kiat cara menghindari ataupun jenis-jenis data pribadi yang tidak boleh diunggah di medsos, ini adalah yang pertama nomor telepon pribadi, ini jangan sampai kita bagikan di media sosial. Kemudian alamat rumah, ini juga jangan sampai kita bagikan, nomor rekening, bank, nomor NIK, kartu keluarga, foto dan video pribadi, kemudian geolokasi terkini. Biasanya kalau kita unggah di Instagram Story dengan lokasi terkini di mana kita berada, ini juga bisa menjadi data pribadi yang bisa disalahgunakan oleh kejahatan siber. Kemudian rekam medis ini juga jangan diunggah dan juga informasi tentang kehidupan pribadi. Di grafis berikutnya kita akan melihat bagaimana cara ataupun dari kejahatan social engineering ini yang juga dapat dicegah dari para pengguna media sosial. Ini adalah potensi kejahatan siber dan dampak akibat dari data pribadi yang tersebar. Yang pertama adalah pembuatan akun palsu. Jadi ini adalah potensi kejahatan siber yang terdampak dari data-data pribadi kita yang tersebar. Dari data yang tersebar itu bisa menjadi pembuatan akun palsu dari pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian disalahgunakan untuk peminjaman online, membobol layanan keuangan, SMS penipuan, SMS iklan spam dan juga email spam, WhatsApp spam.
telemarketing palsu, telemedicine palsu, dan juga yang paling booming pada saat ini yang bisa menjadi potensi adalah pada masa COVID-19 disalahgunakan untuk melakukan vaksinasi. Ada juga disalahgunakan untuk mengunduh sertifikat vaksin. Dan di grafis berikutnya pemirsa kita akan melihat sebenarnya bagaimana kebiasaan pengguna media sosial. Ini data dari Tesian, ini adalah perusahaan software yang fokus di bidang keamanan. Seperti apa pola penggunaan media sosial dari para pengguna internet ataupun di ranah digital. Kita akan lihat yang pertama 84% pengguna media sosial ini mengunggah di media sosial setiap minggu. Kemudian 42% membagikan informasi, hobi, ketertarikan, hubungan dan juga lokasi secara publik setiap hari. Dan sebanyak 50% yang membagikan nama foto-foto anak ya, 72% diantaranya memberikan ucapan selamat ulang tahun. 55% memampang informasi profilnya secara terbuka, 33% menggembok akun Instagram, dan juga 93% ini pekerja mengunggah status tentang pekerjaannya. Jadi mereka menceritakan tentang pekerjaannya, dan 36% menceritakan tentang pekerjaannya sendiri, dan 28% tentang klien atau kehidupan rekan mereka. Dan di grafis berikutnya juga kita akan melihat nantinya bagaimana upaya yang nantinya akan dicegah dari social engineering ini. Diantaranya Anda kalau misalkan menerima telepon ataupun panggilan dari orang yang tidak dikenal, diharapkan Anda untuk memblokir nomor tersebut. Pemirsa, dalam menggunakan media sosial perlu untuk melakukan filterisasi. Tanyakan kembali ke diri sendiri apakah hal yang diunggah ini mengandung informasi pribadi atau mengandung elemen yang dapat berpotensi menjadi celah kejahatan siber. Think before you posting.